Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Abdul Wahid. Di sini saya ingin mereview suatu jurnal dengan judul Kepatuhan Pelayanan Farmasi Klinik di Rumah Sakit RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo yang dibuat oleh Furqon Zamaludin, Amir Imbarudin, dan Mutakin. Yang pertama adalah abstrak. Pelayanan farmasi klinik merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada pasien sehingga perlu dilakukan kesesuaian standar pelayanan farmasi untuk menciptakan pelayanan yang bermutu dan berkualitas. Pelayanan farmasi klinik di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo sesuai dengan 11 indikator pelayanan farmasi klinis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lalu, bab selanjutnya adalah pendahuluan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Sebagai pusat pelayanan publik, rumah sakit membutuhkan manajemen pelayanan yang baik untuk menciptakan pelayanan yang paripurna dan berkualitas. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kegiatan kefarmasian di rumah sakit terkadang terdapat keluhan tentang kesalahan terapi obat dikarenakan pemberian jenis obat yang tidak sesuai atau alasan lain. Selain itu, terdapat juga permasalahan tingginya biaya belanja obat dikarenakan adanya kesalahan peresepan sehingga terjadi pemberian obat yang berkali-kali dan menjadi terkesan boros. Permasalahan ini terjadi karena pelayanan farmasi klinik yang belum berjalan dengan baik. Selain itu, tuntutan pasien dan masyarakat akan mutu pelayanan kefarmasian mengharuskan adanya perubahan paradigma pelayanan dari paradigma lama yang berorientasi pada produk obat menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien. Penelitian dari Amaranggana tentang pelayanan informasi obat yang efektif dari beberapa negara untuk meningkatkan pelayanan farmasi klinik memaparkan kondisi pelayanan kefarmasian terutama dalam bidang pelayanan informasi obat dari berbagai negara guna memberikan solusi VIO yang efektif untuk diterapkan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baru sekitar 14% rumah sakit yang dimonitoring telah melakukan pelayanan informasi obat atau VIO yang sesuai. 42% rumah sakit yang baru sebagai menerapkan VIO dan sekitar 44% rumah sakit belum menerapkan VIO. Sehingga penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit secara spesifik. RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagai rumah sakit rujukan tertinggi di kawasan Indonesia Timur sudah seharusnya telah melaksanakan standar pelayanan farmasi klinik dengan baik dan dapat menciptakan pelayanan yang paripurna dan berkualitas. Standar pelayanan farmasi klinis ini sangat urgent untuk dapat diterapkan untuk menjamin pelayanan yang sebaik-baiknya bagi pengguna layanan. Atas dasar hal-hal yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kepatuhan pelayanan farmasi klinis di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2019. Pengumpulan data diberikan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi adapun informasi penelitian
adalah kepala instalasi farmasi, penanggung jawab pelayanan informasi obat, penanggung jawab depo antara 3, apoteker dan pasien. Teknis analisis data yang digunakan untuk mengolah data kualitatif berupa data observasi, dokumentasi, dan wawancara adalah analisis interaktif. Hasil penelitiannya yaitu adapun yang termasuk dalam pelaksanaan farmasi klinik menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, visit, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dispensing sedia steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah. Pelayanan yang pertama yaitu pengkajian resep dilakukan untuk menganalisa adanya masalah terkait obat dalam resep. Pengkajian resep dilakukan dengan melakukan secara administrasi, farmaseutika, dan klinis. Kepala instalasi farmasi rumah sakit mengatakan bahwa apoteker di rumah sakit ini selalu melaksanakan pengkajian dan pelayanan resep setiap kali menerima resep dari pasien, baik itu dilaksanakan di depo-depo rumah sakit maupun di satelit jalan. Bila ditemukan masalah terkait obat atau adanya ketidaklengkapan dan ketidakjelasan resep, maka harus dikonsultasikan kepada dokter penulis resep. Sedangkan untuk pelayanan resep pada setiap tahap harusnya dilakukan pelayanan resep untuk mencegah terjadinya kesalahan pemberian obat. Indikator pelayanan kedua, penelusuran riwayat penggunaan obat merupakan proses untuk mendapatkan informasi mengenai seluruh obat atau sediaan farmasi lain yang pernah dan sedang digunakan. Informan dalam wawancara mengatakan bahwa apoteker harus menanyakan kepada pasien riwayat penggunaan obat sebelumnya, walaupun riwayat penggunaan obat juga dapat dilihat pada rekam medis pasien. Jika itu harus dilakukan pada saat pasien datang, selain itu riwayat alergi pasien juga tetap ditanyakan, walaupun pada saat dokter melakukan asesmen itu sudah terkaji. Tapi dari pihak farmasi juga tetap harus melaksanakan pertanyaan itu kepada pasien. Rekonsiliasi obat, pelayanan yang ketiga merupakan proses pembandingan instruksi pengobatan dengan obat yang telah didapat pasien. Apoteker harus selalu mencatat penggunaan obat, riwayat alergi, dan efek samping obat pasien. Informan mengatakan adanya form dan wajib dilakukan di clinical pathway setiap pasien baru pertama masuk ke rumah sakit lalu pindah ke perawatan, dan juga saat pulang kita harus lakukan rekonsiliasi untuk mencegah terjadinya duplikasi obat dengan adanya interaksi. Jika terjadi perubahan terapi, apoteker wajib melakukan komunikasi kepada pasien. PIO atau pelayanan informasi obat merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini, dan komprehensif yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter, apoteker kepada perawat, profesi kesehatan lainnya, serta pasien dan pihak lain di rumah sakit. Informan mengatakan bahwa terdapat ruangan view tersendiri di instalasi farmasi rumah sakit yang telah dilengkapi dengan pustaka dan telepon, tetapi ruang perawatan bergabung dengan farmasi atau satelit. Pelayanan selanjutnya, pemantauan terapi obat merupakan suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Informan mengatakan bahwa apoteker selalu proaktif dan kritis terhadap penelusuran evidence-based medicine untuk memastikan bahwa obat tersebut merupakan obat terbaik digunakan kepada pasien sesuai indikasi sehingga tidak terjadi kesalahan. Selain itu, apoteker senantiasa melakukan pemantauan terhadap pasien terkait efek samping dan efektivitas obat. Meso yang melihat apakah gejala tersebut merupakan alergi atau efek samping yang nantinya akan dilaporkan ke Badan POM. Evaluasi penggunaan obat atau EPO adalah layanan berupa program evaluasi penggunaan obat yang terstruktur dan berkesinambungan secara kualitatif dan kuantitatif. Informan mengatakan bahwa evaluasi penggunaan obat dilakukan dengan melihat obat-obat yang paling sering digunakan di ruang tersebut atau antibiotik apa yang paling sering digunakan oleh dokter-dokter tersebut. Pembahasannya yaitu dalam pelaksanaannya terdapat 11 indikator dalam pelayanan farmasi klinik yang pelayanannya sebisa mungkin dilakukan secara optimal untuk dapat menurunkan angka kematian di rumah sakit secara signifikan.
Layanan pengkajian dan pelayanan resep dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pemberian obat. RSUP Dr. Wahidin Sudiharsodo Makassar memastikan bahwa resep diterima sudah lengkap dan jelas, yaitu dengan membuat format resep yang telah dilengkapi dengan kolom telah resep farmasi di ujung kanan lembar resepnya. Adapun untuk pelayanan resep yang dimulai dari penerimaan, pemeriksaan ketersediaan, penyiapan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, termasuk peracikan obat, pemeriksaan, penyerahan disertai pemberian informasi juga telah dilakukan oleh pihak rumah sakit. Dari ke-8 informan yang diwawancarai oleh peneliti, semua mengatakan bahwa apoteker selalu melakukan pengkajian dan pelayanan resep sebelum dan setelah resep diterima, baik itu dari pihak pasien yang menerima langsung dari dokter dan juga sekaligus sebagai pihak pemberian resep maupun dari pihak apoteker yang menerima resep dari pasien. Terkait layanan penelusuran riwayat penggunaan obat, walaupun telah dilakukan asesmen oleh dokter, penggunaan obat walaupun telah dilakukan asesmen oleh apoteker wajib menanyakan riwayat penggunaan obat sebelum dan riwayat alergi pasien. Selain menanyakan langsung kepada pasien, riwayat penggunaan obat pasien yang dapat dilihat pada lembar rekam medis pasien atau lembar daftar penggunaan obat pasien yang ada di depo dan satelit rumah sakit. Terkhususnya pada pasien rawat inap, apoteker memberikan wewenang kepada perawat untuk memberikan obat kepada pasien. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu cara mengontrol kepatuhan pasien minum obat. Berdasarkan hasil wawancara ke-8 informan di atas, maka dapat dikatakan bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo telah melaksanakan pemantauan riwayat obat kepada pasien sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik. Kesalahan obat rentan terjadi pada pemindahan pasien dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain, pemindahan pasien antar ruang perawat, serta rentan terjadi pula pada pasien yang keluar dari rumah sakit ke layanan kesehatan primer dan sebaliknya. Informasi obat ruangan pelayanan Sudirohusodo Makassar telah dilengkapi buku-buku dan data-data mengenai obat, sehingga siapapun yang ingin mengetahui tentang obat bisa mencari tahu di ruangan PIO tersebut. Selain disediakannya buku dan informasi, pihak farmasi di rumah sakit juga selalu menerbitkan buletin, leaflet, dan poster secara berkala. Walaupun ruangan PIO sudah ada dan telah dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, masih banyak pasien dan tenaga kesehatan yang belum memanfaatkan ruangan tersebut dengan baik. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya ketidakpatuhan pasien dan tenaga kesehatan lainnya tentang ruangan PIO tersebut, ataupun karena kurangnya sosialisasi dari pihak farmasi. Berdasarkan ke-8 informan yang peneliti wawancarai, dapat kita simpulkan bahwa kegiatan pelayanan sudah berjalan sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinis, walaupun dalam pelaksanaannya setiap kegiatannya masih ada yang belum optimal. Tujuan pemberian konseling obat yaitu untuk mengoptimalkan hasil terapi, meminimalkan resiko reaksi obat yang tidak dikehendaki, dan meningkatkan cost efficiency yang pada akhirnya meningkatkan keamanan penggunaan obat pada pasien. Terkait evaluasi penggunaan obat, temuan yang didapatkan adalah apoteker RSUP dari Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah melakukan evaluasi penggunaan obat secara kualitatif dan kuantitatif yang didokumentasikan dalam sebuah form evaluasi penggunaan obat. Selain itu, penelitian tentang pola penggunaan obat di rumah sakit juga dilakukan. Apoteker membandingkan pola tersebut dari satu periode ke periode berikutnya untuk meminimalisir kasus yang sama dan sesegera mungkin dapat ditindaklanjuti. Berdasarkan kelima informan yang peneliti wawancarai, dapat kita simpulkan bahwa kegiatan evaluasi penggunaan obat dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sudah dijelaskan sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik. Berdasarkan dari kelima informan yang peneliti wawancarai, dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan dispensing sediaan sterilisasi berjalan sesuai standar pelayanan farmasi klinik. Pemantauan kadar obat dalam darah belum dapat berjalan dengan baik karena adanya keterbatasan dan prasarana. Jika hanya mau mencegah keracunan digoxin atau obat tertentu lainnya, dan untuk mengefektifkan kadar obat dalam darah, maka harus diperhatikan dosis, rapi, onset, dan durasi obat tersebut.